Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi bersama saya Gede Sutaryana untuk membahas secara tuntas soal UTBK dan SBMPTN. Soal nomor 1, soal mengenai sebab akibat. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini ya, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa sinar X itu akan muncul dengan dua panjang gelombang yaitu lambda ya, dengan karakteristik yang muncul karena karakter bahan dan lambda kontinunya itu yang dipengaruhi oleh beda potensial listrik. Jadi pernyataan soal nomor 1 ini itu adalah benar. Nah, sedangkan alasannya, elektron itu berenergi tinggi ya, elektron yang berenergi tinggi jika ditumbukkan pada sebuah logam itu akan menghasilkan gelombang sinar X. Jadi alasan ataupun pernyataan nomor 2 ini juga benar dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Jadi soal nomor 1 ini pernyataan benar, alasan benar, dan berhubungan. Soal nomor 2. Jarak titik lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop berturut-turut adalah 1,8 cm dan 6 cm. Pada pengamatan mikroorganisme, mikroskop digunakan mata normal dengan titik dekat 24 cm tanpa berakomodasi. Jika jarak antara lensa objektif dan lensa okulernya itu adalah 24 cm, maka besar perbesaran mikroskop adalah. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, pertama-tama kita cari dulu jarak bayangan pada lensa objektif, yaitu dengan rumus D sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK ya, dimana besarnya D itu kan 24, itu sama dengan S aksen OB ditambah dengan 6, sehingga didapatkanlah S aksen OB nya itu sama dengan 2 dikurang dengan 6, sehingga besar X aksen OB nya itu adalah 18 cm. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan. Langkah kedua, kita mencari besar jarak benda pada lensa objektif, yaitu dengan menggunakan persamaan 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah dengan 1/S aksen OB dengan rumus ini ya. Habis itu kita masukkan nilainya 1/1,8 itu sama dengan 1/SOB ditambah 1/18 ya. Habis itu 1/SOB itu sama dengan 1/1,8 dikurang dengan 1/18. Ini sama dengan 10 dikurang 1/18. Ini sama dengan 9/18. Sehingga SOB itu sama dengan 18/9. Ini sama dengan 2 cm. Nah, baru langkah ketiga, kita bisa mencari perbesaran mikroskop untuk mata yang tidak berakomodasi. Seperti yang kita ketahui, perbesaran mikroskop pada mata tak berakomodasi besarnya M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per
F F O K ya. Sehingga dapatkanlah M sama dengan 18 per 2 dikali 24/6. Ini sama dengan 9 dikali dengan 4. Ini sama dengan 36 kali ya perbesarannya. Berarti jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Sebuah elektron bergerak dari keadaan diam melewati beda potensial 100 volt. Panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut adalah. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita bisa menggunakan persamaan dari de Broglie ya, yaitu lambda sama dengan H per E kali V ya, dimana H ini adalah ketetapan Planck, lambda itu adalah panjang gelombang, M itu adalah massa, dan V itu adalah kecepatan. Dan persamaan daripada energi kinetik Planck ya, yaitu EK sama dengan E kali V0 ya, dimana E ini adalah elektron, V0 itu adalah beda potensial, sedangkan EK ini adalah energi kinetik, seperti itu ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari besar kecepatan daripada elektron ya, dimana EK itu kan sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan E kali V ya, V0 seperti itu. Habis itu kita masukkan angkanya ya, setengah dikali massa elektron itu adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31 dikali V kuadrat sama dengan besarnya elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Ini 10 kali besarnya beda potensial dari soalnya itu adalah 100 ya. Habis itu didapatkanlah nilai V kuadrat itu sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 17 per 9,11 dikali 10 pangkat min 31 ya. Ini hasilnya adalah 0,35 kali 10 pangkat 12 ya, sehingga didapatkanlah nilai V kecepatan daripada elektronnya itu adalah 0,59 ya dikali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, setelah kita mendapatkan kecepatannya ini, baru kita bisa memasukkan ke persamaan ini ya, ke persamaan ini, sehingga didapatkanlah lambda itu sama dengan memasukkan nilai ketetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 ya, per massa elektron itu adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31 ya, dikali kecepatan elektronnya ya 0,59 kali 10 pangkat 6 itu ya. Nah, sehingga didapatkan nilai lambdanya itu sama dengan 1,23 pakai kalkulator ya, nih 10 pangkat min 9 meter, atau bisa kita tuliskan 1,23 nanometer ya. Nah, coba kita lihat. Jadi jawabannya adalah
B ya. Soal nomor 4. Adik-adik, untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita bisa mulai dari bahwa radiasi energi dari sebuah benda itu bergantung pada jenis, ukuran, dan suhu benda. J. Stephen and Boltzmann mengemukakan bahwa laju energi radiasi dari benda itu sebanding dengan luas permukaan sebuah benda dan pangkat 4 temperatur mutlaknya, sehingga laju energi radiasi itu dapat dituliskan ya, kalau kakak tuliskan itu P itu sama dengan delta Q per delta T itu sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, seperti itu. Sehingga intensitas radiasinya ya, kakak bisa tuliskan ya di sini ya, di bawahnya. I itu sama dengan P besar ya, P daya ini, per A. Itu sama dengan ya E kali sigma kali T pangkat 4, seperti itu. Nah, di mana P itu merupakan laju energi atau daya radiasi ya, di satuannya watt ya, P-nya ini. Habis itu A itu merupakan luas penampang benda, A-nya ini itu adalah luas penampang benda ya, satuannya meter persegi. E kecilnya ini itu merupakan lambang daripada emisivitas benda, dan T itu merupakan suhu mutlak benda ya. Sedangkan sigma ini merupakan konstanta daripada Stephen Boltzmann, yaitu sebesar ya, besar sigmanya ini ya. Kalau tuliskan sigmanya ini besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, seperti itu. Dan I itu merupakan intensitas radiasi benda. Jadi dari soal ini bisa kakak simpulkan bahwa pernyataan yang ada di nomor 1 ini benar, sedangkan alasannya salah ya. Ini benar, sedangkan ini salah ya, ini salah, seperti itu ya adik-adik. Soal nomor 5. Suatu gelombang transversal merambat dari titik A ke titik B yang berjarak 50 cm dengan cepat rambat itu adalah 30 cm per second. Jika fase di A itu sama dengan 3/4 meter, di mana amplitudo gelombang transversal tersebut adalah 4 cm dan periode gelombangnya itu adalah 5 detik. Maka untuk menjawab soal nomor 5, pertama-tama kita buat dulu diketahui dari soal ini ya. Dari soal kita ketahui besar nilai X itu adalah 50 cm. Habis itu kecepatan gelombangnya itu adalah 30 cm per second. Dan besar periode daripada gelombangnya itu adalah 5 second. Serta besar fasenya ya. Fasenya itu adalah 3/4, seperti itu. Nah, kita cari dari yang pertama ya, mengenai panjang gelombangnya. Yang pertama, panjang gelombang. Nah, untuk mengetahui besar panjang gelombangnya, kita bisa menggunakan persamaan lambda sama dengan T dikali dengan V.
ya. Sehingga lambda itu sama dengan 5 dikali dengan 30 ya. Ini sama dengan 150 cm atau sama dengan 1,5 meter, seperti itu ya. Terus yang kedua, nah, nomor 1 dulu, banyak lubangnya 1,5 meter ya, benar berarti ya, pernyataan nomor 1 itu benar. Habis yang kedua, beda fasenya ya, beda fasenya kita bisa cari menggunakan persamaan X per lambda ya, karena awalnya kan rumusnya begini, delta C itu sama dengan delta X ya, delta X per lambda, seperti itu. Jadi supaya lebih sederhana persamaannya, kakak tulis begini aja, X per lambda itu sama dengan 50 per 150 ya, ini sama dengan sepertiga. Nah, pernyataan nomor 2 juga benar ya. Nah, terus nomor 3, pernyataan nomor 3 ya, fase B itu sama dengan fase A ditambah dengan delta fase. Pernyataan nomor 3 ini juga benar ya. Nah, terus bagaimana dengan ini? Benar, nggak perlu cari ini. Terus nomor 4, simpangan di titik B ya. Untuk mencari simpangan di titik B, kita bisa pakai persamaan Y sama dengan A sin 2pi kurung ya, fase awal ya, yaitu 3/4 ya, dikurang dengan 5/16, ini fase akhirnya ya, sehingga sama dengan A sin 2pi kurung 12/16 dikurang 5/16 ya. Ini jadinya A sin 2pi, ini kurang ini, jadinya 7/16 ya, 7/16 seperti itu. Sehingga pernyataan nomor 4 yang mengatakan bahwa simpangan di B itu 3 ya, kita coba cari ya. Ini bisa dijabarkan ya, persamaan ini menjadi Y sama dengan A sin 2pi kurung 7/16 dikali 5 sin pi. Ini hasilnya pasti 0 ya, karena sin pi itu sin 180 itu hasilnya 0, sehingga simpangannya harusnya 0. Jadi pernyataan nomor 4 itu salah, seperti itu. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Adik-adik jika ingin mengetahui pembahasan soal UTBK dan SBMPTN secara lengkap, maka pantau terus channel ini ya. Terima kasih.